Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kibar di Inggris rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini ada di antara kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan ada yang belum atau tidak bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah maghfirah ini karena sudah diwafatkan dahulu sebelum bulan yang suci ini. Semua umat muslim di dunia ini pasti bahagia bisa singgah kembali, bisa menangi lagi ke bulan yang penuh berkah, maghfirah dan ampunan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, iman dan Islam selama menghadapi bulan Ramadan ini dan nanti sampai akhir kiamat insyaallah. Kita sering sekali mengingat betapa besarnya nikmat umur ketika kita melihat orang sakit kemudian wafat, ataupun kita melewati suatu kuburan atau ziarah kepada kuburan atau takziah. Masya Allah, bahwasanya nikmat umur ini adalah nikmat yang paling penting dan banyak orang mengharapkan bisa umur panjang dan bisa berbuat amal baik lagi di dunia ini. Semoga umur-umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi umat di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kibar rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami ingin membahas sedikit tentang bagaimana kita meneladani sifat-sifat bagi para nabi atau rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk membawa kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan dan mengajak kepada manusia menuju kepada ridhonya dan melarang mereka untuk mengerjakan larangan-larangannya. Adapun sifat-sifat ataupun figur yang baik daripada para nabi atau rasul ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah nyata bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah itu suatu teladan yang baik. Masya Allah. Innama khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Dan nanti pun juga banyak sifat-sifat atau teladan yang baik juga daripada nabi yang lain.
Rasulullah SAW diutus di dunia ini tidak lain hanya untuk liutami makarim akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, para hadirin jamaah kibar dan jamaah muslim rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sekilas kita dianjurkan untuk bagaimana meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Adapun sifat-sifat ini pun juga terdapat kepada Nabi yang lainnya. Adapun sifat-sifat yang sewajib ataupun kita harus teladani, yaitu yang pertama adalah sifat sidik atau jujur. Sesungguhnya sifat sidik ini adalah sifat yang harus ada untuk para anbiya, ya, untuk para nabi alaihissalam. Karena sifat ini merupakan sifat fitriyah, sifat yang asli. Tidak mungkin suatu nabi akan berbuat bohong atau tidak jujur, ataupun akan memakan sesuatu yang batil ataupun khianat. Oleh karena itu dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW selalu jujur sepanjang hidupnya, sehingga ketika beliau mendapatkan kepercayaan dari Siti Khadijah untuk menjual dagangannya di Syams, beliau mendapatkan keuntungan yang besar karena kejujurannya. Sifat inilah yang dikembangkan oleh semua elemen, dari mulai pejabat, sahabat, ataupun para tabi'in untuk mengikuti sifat sidik, sifat jujur ini. Sehingga akan terbangun suatu kehidupan yang harmonis, ya, adil dan maju. Ya, dan menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela seperti penyuapan dan penyakit mental yang lainnya. Adapun sifat yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Seseorang kalau sudah mempunyai sifat jujur, Nabi adalah mempunyai sifat jujur, maka dia dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah sifat dzururiyah, sangat penting bagi para nabi. Seorang nabi pun wan nabi amin 'alal wahyi, ya, seorang nabi atau rasul yang mendapatkan wahyu, mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan perintah-perintah Allah dan menyampaikan larangan-larangan Allah kepada seluruh manusia, duna ziyadah au nuqsan, dengan tidak menambah-nambahi atau mengurangnya, duna tahrifin au tabdil, dengan tidak merubahnya atau menambahnya atau merevisinya sedikit pun. Inilah sifat amanah daripada para rasul. Rasulullah SAW sendiri pun orang yang paling dapat dipercaya. Sifat ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan. Orang yang amanah tidak akan menyia-nyiakan tugasnya, tidak akan bekerja asal-asalan. Mereka akan bekerja sungguh-sungguh karena mereka sadar akan tanggung jawab yang diembannya. Jika amanah sudah menjadi tren hidup masyarakat kita, maka kehidupan kita akan semakin maju, akan semakin bangkit, akan semakin bergairah dengan etos kerja yang baik, dilandaskan dengan sifat gotong royong, semangat dan bertanggung jawab, mas'uliyah, satu, dan saling menjaga kejujuran dan amanah dengan baik. Sifat yang ketiga yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Sifat ini adalah mengharapkan kepada setiap rasul untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Ya. Dengan tidak menyembunyikan, dan mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang telah disampaikan Allah
kepada para rasul tersebut dan harus disampaikan kepada para umat-umatnya. Nabi Nuh alaihissalam pun juga diperintahkan sebagaimana dijelaskan di Al-A'raf 61-62, ya, di situ disebutkan uballighukum risalat rabbi wa ansahlakum wa alam minallahi ma la ta'lamun. Ya, bahwasanya Nabi Nuh pun juga menyampaikan risalah atau perintah-perintah atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa, supaya mengikuti ajaran yang baik. Ya, kita ketahui bahwasanya banyak daripada banyak daripada pengikut Nabi Nuh yang tidak percaya akan perintah Allah, akhirnya mereka tenggelam dengan dahsyatnya banjir. Termasuk kita tahu sendiri bahwa bagaimana sepanjang hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah berhenti untuk bertablik, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dimanapun berada, yaitu mengajak kepada manusia kepada jalan kebenaran dan mencegah kepada jalan kemungkaran. Hal ini sangat penting karena bagi kehidupan, karena sifat tabligh ataupun menyampaikan pesan ini akan membuat hidup akan harmoni, berjalan dengan seimbang dan istiqomah. Maka apabila ada orang yang khilaf atau melakukan kesalahan, maka orang lain akan mengoreksinya. Sifat yang keempat yaitu fatonah atau cerdas. Rasulullah SAW dan para nabi adalah orang yang cerdas. Beliau mampu menghadapi semua permasalahan, problem, kemelut dalam kehidupan umatnya dengan cerdas dan tepat, dan berikan solusi yang sangat baik. Hal ini harus diikuti oleh umatnya, baik laki-laki atau muslim, dimanapun berada. Kita harus cerdas bagaimana melihat alam, melihat situasi ini dengan baik. Maka kita ketahui bahwasanya kecerdasan seseorang adalah mungkin nampak dari kapasitas ataupun kredibilitas yang diambil dari ilmunya. Ya, dengan wawasan pengalaman yang mendalam, maka dengan sifat fatonahnya ini semua permasalahan akan bisa diringankan. Demikianlah sedikit apa yang kami sampaikan mengenai bagaimana kita meneladani sifat-sifat para rasul. Semoga kita diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan selama bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang akan datang, sehingga kita menjadi manusia yang tangguh, manusia yang kuat dalam menghadapi apapun di dunia ini, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang beruntung di akhirat nanti. Amin. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minkum minal khata'at. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.